Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi pelajaran tentang ilmu nahu, di mana tentang pelajaran ini atau pembahasan ini saya bukan ahli ya, melainkan dari sebagai orang yang masih sangat baru belajar dalam ilmu nahu atau belajar bahasa Arab. Tapi karena memang kata guru saya bahwa belajar terbaik itu menyampaikan kepada orang lain, dari itu video ini ada ya. Jadi sekali lagi saya hanya berbagi apa yang saya pelajari, bukan mengajari Anda, tapi barangkali dari berbagi ini ada manfaatnya untuk Anda. Namun sebelum itu saya perkenalkan diri ya. Nama saya Rahmat Fahrudin. Saya dari Indonesia tentunya. Lahirnya di pulau atau di provinsi Jawa Barat ya. Tapi saya membranding diri atau punya nickname ya dengan nama Kang Fahdi. Kemudian jika ada hal yang mau disampaikan kepada saya, baik itu kritik, saran atau apapun, silahkan menghubungi email kangfahdi@gmail.com ya, kangfahdi gitu, @gmail.com. Dan seterusnya, inilah penampakan saya ya. Jadi suara yang sumbang ini ya rupanya ini gitu penampakannya. Oke, tidak panjang lebar, tapi mudah-mudahan dengan perkenalan yang singkat ini membawa berkah ya. Saya sangat berharap bisa mendapatkan doa dari Anda agar berkah dan agar saya bisa menuntut ilmu terus-menerus tanpa henti ya, dan bisa memanfaatkannya. Baik, kita langsung saja ke pembahasan pertama dalam kitab Al-Jurumiyah mengenai kalam. Dalam kitab Al-Jurumiyah bahwa kalam itu adalah al-kalamu wal lafdul murakabul mufidu bil wad'i. Bahwa kalam adalah lafad, murakab, mufid dan wado ya. Jadi kalau dalam pembahasan kali ini bahwa kalam adalah al-kalamu huwa al-lafdu lafad, al-murakabu murakab atau tersusun, al-mufidu mufid, berfaidah bil wad'i dengan bahasa Arab atau dengan dimaksud. Jadi pembahasan yang sangat basic dari pembahasan ilmu nahwu adalah kalam. Mungkin ilmu nahwu jika dikaitkan atau dibandingkan dengan bahasa Inggris bisa jadi ini grammar ya. Jadi kita belajar grammar, beda lagi dengan percakapan ya, karena sangat berbeda tata bahasanya. Nah, kalam itu bisa dikatakan kalam ketika ada 4 unsur, yaitu lafad, murakab, mufid, wado ya. Jadi yang pertama ada lafad ya. Lafad itu adalah kata atau kalimat yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Misalnya jaidun ya, masjidun. Nah, sebuah kata yang ada unsur huruf hijaiyahnya merupakan lafad, dan lafad ini adalah salah satu unsur pembentuk kalam. Kemudian murakab itu adalah kalimat atau sesuatu yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Kata itu dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab kata itu disebut kalimah ya. Kemudian mufid itu mufidun, berfaidah. Artinya berfaidah di sini ketika misalkan kita mengucapkan sesuatu mempunyai arti, dan dari arti itu kita tidak membuat bertanya kembali kepada orang yang mengucapkan kepada kita. Misalnya Zaid berdiri. Nah, ketika
ada orang yang mengatakan kepada kita bahwa Zaid berdiri, tentu sudah ada faidahnya. Kita sudah memahaminya dan kita sudah tidak perlu menanyakannya kembali. Karena sudah jelas bahwa yang kita dengar itu adalah Zaid berdiri. Jadi Zaid berdiri, ya jelas ya. Tapi kalau misalkan Zaid saja, berarti baru lafad saja ya. Baru satu unsur dari kalam, Zaidun atau Zaid. Ada orang yang mengatakan kepada kita Zaid, padahal kita kan bukan Zaid ya gitu. Mungkin dia mengatakan Zaid gitu kan, tapi kita nggak ngerti gitu. Apakah si Zaidnya itu celaka, atau Zaid itu datang, atau Zaid itu minum dan sebagainya ya. Jadi ketika ada orang yang mengatakan Zaid saja, itu belum berfaedah, belum membuat kita memahami apa yang dikatakan oleh orang itu kepada kita. Tapi kalau misalkan Zaid datang, oh kita langsung, oh si Zaid datang, atau Zaid berdiri, sudah jelas berfaedah dan punya makna bahwa si Zaid itu telah datang. Nah itu ya unsur ketiga dari sebuah kalam. Jadi disebut kalam ketika ada 4 unsur menurut kitab Jurumiyah. Kenapa menurut kitab Jurumiyah? Karena dalam kitab lain tidak seperti ini, definisinya sedikit berbeda, tidak ada murakab ya. Kemudian yang terakhir adalah wadho atau bilwad'i. Jadi 4 unsur kalam. Yang pertama lafad, yang kedua murakab, yang ketiga mufid, yang keempat wadho. Wadho ini adalah, ada yang mengatakan wadho itu bahasa Arab ya. Tapi karena dari lafad saja sudah mengandung arti bahwa lafad itu kata ya, atau kalimat yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Bisa jadi memang itu bahasa Arab, walaupun tidak semua huruf dengan bahasa Arab itu juga bahasa Arab ya. Dia ada bahasa lain yang menggunakan hurufnya sama kayak gini, huruf hijaiyah gitu. Nah wadho di sini makanya ada yang mengatakan dengan bahasa Arab, kemudian ada juga yang kedua itu bahwa yang dimaksud wadho itu adalah bermaksud ya. Jadi bermaksud di sini ketika misalkan orang sedang tidur, kemudian dia ngelindur ya kalau bahasa sini, atau mimpi, kemudian dia berkata bahwa Zaid berdiri gitu. Itu tidak termasuk ke dalam kalam. Nah jadi yang disebut kalam ketika memang ada 4 unsur terpenuhi menurut kitab Jurumiyah. Jadi al-kalamu huwa lafzul murakabul mufid bil wad'i. Kadang-kadang kalau sedang belajar kalam ini dinazumkan menjadi al-kalamu huwa lafzul murakabu al mufidu bil wad'i gitu ya. Jadi ada senandung kalau bahasa ini. Oke. Tadi sampai wadho ya, bahwa wadho itu dimaksud ya. Jadi ada pendapat bahwa ketika si orang yang mengatakannya itu tidak dalam keadaan sadar, berarti tidak wadho dan berarti tidak masuk atau tidak memenuhi unsur kalam. Jadi baru lafdun murakabun mufidun wad'un ya. Nah ini pembahasan pertama mengenai kalam. Jadi contohnya kalam, nah ini contohnya lafad adalah Zaid ya, Zayada. Jadi lafad itu tersusun atau terbentuk dari beberapa gabungan huruf zaidah ya. Tapi juga ada maknanya Zaid. Kemudian murakab. Jadi secara keseluruhan bahwa kalam itu adalah Zaidun qaimun ya. Ini adalah sebuah contoh kalam. Zaidun imun. Zaid berdiri. Atau mungkin Jaidun.
telah datang Zaid ya. Kita sudah mengerti kalau misalkan ada orang yang mengatakan datang. Datang apa yang datang kan? Mungkin membuat orang atau kita bertanya lagi, apa yang datang? Siapa yang datang? Jadi sudah dimaksud atau sudah disebut kalam ketika memenuhi 4 unsur ini dan secara keseluruhan membuat kita mengerti apa yang lawan bicara kita ucapkan, atau begitu juga sebaliknya, orang lain mengerti apa yang kita ucapkan. Kita mengucapkan Zaid berdiri, nah si orang itu pasti ngerti apa yang kita ucapkan bahwa si Zaid berdiri. Tapi kalau misalkan kita Zaid atau mungkin dengan tergesa-gesa atau gimana ya, itu berarti masih belum termasuk kalam. Jadi salah satu pembentuk sederhana atau kalimat sederhana yang masuk ke dalam kalam atau sudah masuk menjadi kalam yaitu lafaz atau susunan kalimat zaidun qaimun. Zaidun qaimun sudah tentu lafaz karena mengandung sebagian huruf hijaiyah, begitu juga murokab karena tersusun dari 2 kalimat. Kalimat di sini kalau dalam bahasa Arab sinonim kata ya. Jadi dalam bahasa Indonesia kata, tapi dalam bahasa Arab kalimah. Jadi kalimah sama dengan kata gitu. Mufidun berfaidah jelas. Nah, waduknya tentu ya dengan bahasa Arab atau kita bermaksud mengucapkan Zaidun qaimun. Nah, pada bahasan selanjutnya al-kalamu huwa lafzul muraqabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salah satu. Yang pembahasan berikutnya adalah wa aqsamuhu pembagian kalam. Ya. Jadi ini Zaidun qaimun belum tahu kan apa ini pembaginya, pembentuknya. Jadi nanti kalam pun dibagi lagi menjadi 3 bagian. Ya. Untuk lebih jelasnya kita akan saksikan atau kita akan sama-sama belajar pada video selanjutnya. Untuk pembahasan kali ini cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum.